tidak memerlukan adanya seorang wali yang bisa jalan di atas air. Tidak perlu agar mengetahui Allah itu Maha Kuasa harus melihat seorang wali yang bisa sholat di atas pelepah daun pisang. Nggak perlu. Lagi pula kalau memang ada wali di zaman kita yang katanya wali itu kasyaf, tersingkap semua rahasia kepada dia, harusnya wali bukan cuma tahu kapan hujan, cuma bisa memindahkan hujan dari parung bingung ke meruyung. Kalau memang dia tersingkap segala rahasia kepada dia, harusnya wali belajar coding, pemrograman, sehingga nanti dia ahli IT, bisa bikin sistem keamanan yang bisa meruntuhkan sistem keamanan Amerika, merusak sistem keuangan Cina. Begitu harusnya. Itu ahli, itu baru. Ini kasyaf tapi belajarnya cuma tahu kuburan keramat di mana. Sia-sia itu kalau begitu wali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alqawim wa bayyana lana siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. Yang terhormat, yang sama kita hormati Ketua DKM sekaligus Tuan Imam yang memimpin sholat isya kita tadi, Ketua Yayasan, pengatur acara, para sesepuh, meskipun ini sesepuh semua senior citizen ini yang kelihatannya apabila datang ke tukang pangkas rambut akan ditolak nih sebagian besarnya. Begitu masuk ke pangkas rambut, maaf Pak, di sini pangkas rambut bukan pangkas uban. Dari ujung ke ujung soalnya yang buka itu orang usaha pangkas rambut, bukan pangkas uban. Para ketua-ketua RT dan ketua RW dan seluruh kita yang saling menghormati. Jadi pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah ayat yang sudah 2 kali dibaca oleh ketua DKM. Ayat pertama dari surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi ini surah Al-Isra. Surah Al-Isra itu surah ke-17. Dia ayatnya kalau saya tidak salah diperbaiki dicek 111 ayat. Jumlah halamannya itu 12 halaman. Karena dia 100 ayat, maka dia termasuknya mi'in. Kira-kira ini ayat, ini surat Makkiyah atau Madaniyah, Pak? Kira-kira? Iya, meskipun dia agak panjang, akan tetapi dia Makkiyah. Berarti dia turun sebelum peristiwa hijrah. Yang setelah peristiwa hijrah kan dia disebut Madaniyah, gitu. Nah kemudian ayat ini mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci dia yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Dan tujuannya apa dia memperjalankan hambanya ini? Linuriyahu min ayatina, agar kami jelaskan kepada dia tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi ini kita bukan mau bahas
tafsir dari ayat ini Pak, akan tapi lebih merupakan ibrah atau hikmah atau fadilah dari ayat ini. Yang mudah-mudahan apabila kita tonton di YouTube sebagian besarnya tidak ada. Jadi kalau sama aja mau apa saya di sini gitu kan. Mudah-mudahan. Jadi ayat ini Bu, Pak, dikatakan untuk tujuannya perjalanan Isra Mi'raj. Jadi kan Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ketika itu kalau normal itu paling tidak 1 bulan atau bisa 2 bulan dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa bisa rentangnya sebulan atau 2 bulan ya? Karena kalau dulu perjalanan itu bisa berbagai-bagai terjadi. Karena kan dia berjalan naik unta. Di sepanjang jalan karena berhari-hari kan bisa jadi istirahat. Bisa jadi setelah istirahat tidur, begitu bangun untanya nggak ada, pergi. Jadi harus cari unta yang baru. Atau bisa jadi begitu 2 pekan perjalanan di tengah jalan sakit, sehingga harus istirahat dulu. Nah makanya rentang itu bisa sebulan, bisa 2 bulan. Makanya kalau orang Arab, di antara pakaian adat mereka itu kan ada penutup kepala kain. Nanti kan di atas penutup kepala itu ada ikatannya, disebut igol. Sebenarnya hurufnya huruf qaf, iqal. Iqal itu asal katanya ain qaf lam, sama dengan akal. Akal itu artinya ikatan kalau secara bahasa. Jadi agar nggak bablas orang, dia harus menggunakan akalnya. Ya, karena akal itu berfungsi sebagai pengikat, tali kekang dia. Jadi akal itu ikatan. Maka itu kalau ada orang tumbuh di kepalanya rambut yang seperti ikatan disebut ikel. Ikel Pak, keriting, KDRT, keriting dalam rumah tangga. Dan kemudian itu kenapa ikat kepala itu disebut ikol atau igol? Itu sebetulnya fungsi semulanya adalah konsisten untuk unta. Jadi kalau sekarang kan orang, kalau di masa lalu di Indonesia, Nusantara, orang kan kendaraannya kuda misalkan, atau kerbau atau sapi. Kalau dia mau istirahat, itu kan bisa diikat di mana saja karena banyak pohon. Kalau sekarang ikat aja di tiang. Ini kan negeri 1000 tiang. Banyak sekali tiang harus sekarang. Tiang telepon itu bisa 10 kelompok ya. Jadi kalau di Indonesia penunggang kuda ingin beristirahat, maka kuda bisa diikat di banyak pohon. Tapi kalau di sana di Arab itu kadang dari ujung ke ujung pemandangan pasir, sehingga orang kalau mau istirahat dia meneduh di balik gundukan pasir. Nah unta ini supaya yang istirahatnya bisa tidur nyenyak, untanya gimana supaya begitu dia bangun untanya tetap ada? Apakah unta itu diikat di pasir? Nggak mungkin. Apakah diikat di kaki dari yang menunggang unta itu? Wah itu beresiko. Kalau nanti untanya dirahin, kabur, nanti yang punya terseret-seret. Maka unta itu dikonsisten, kaki depannya tuh digabung, betisnya digabung dengan pahanya, kemudian diikat kiri kanan, sehingga si unta ini dalam posisi bahasa Arab minggunya menderun. Bahasa kita apa? Memang menderun ya? Sama ya? Nah nanti begitu ingin melanjutkan perjalanan, ikatan yang menjadi konsisten itu ditarik, diletakkan di mana? Di kepala. Nah itu dia ikon yang sekarang dipakai oleh Raja Arab Saudi. Nah itu dia ikatan onta itu sebenarnya dulunya. Nah perjalanan yang normalnya sebulan atau 2 bulan itu, Asro itu sendiri bermakna perjalanan malam. Lailan itu bermakna sebagian dari malam. Jadi ini bukan perjalanan yang menghabiskan durasi keseluruhan malam.
akan tetapi menghabiskan durasi sebagian dari malam. Dan kemudian tujuannya adalah untuk menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah kepada Nabi Muhammad. Dan jangan lupa, ini ayat dan juga peristiwa Isra Mi'rajnya terjadi sebelum peristiwa hijrah. Itu berarti umat Islam masih sedikit sebetulnya, dan sebagian besarnya du'afa, orang miskin, budak. Itu Pak, yang kaya sudah ada, model kayak Hamzah, Umar, terus Islam sudah ketika peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Ja'far. Jadi itu sekiranya saja peristiwa Isra Mi'raj ini diumumkan, Pak. Jadi sebelum Isra Mi'raj, Nabi umumkan kepada seluruh penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, kumpul sini, kumpul, nanti malam kumpul ya di titik ini. Saksikan, saya akan melakukan teleportasi secepat kilat. Begitu orang sudah kumpul, maka lakukanlah perjalanan itu. Tweet! Itu pasti akan ada banyak orang masuk Islam. Hebat, Nabi benar. Nanti di Palestina juga begitu. Sebelum berangkat ke Sidratul Muntaha, orang kumpulin yang banyak. Begitu orang udah kumpul banyak, sini saksikan. Tweet ke atas. Itu pasti akan ada banyak orang yang mengakui kehebatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi alih-alih peristiwa ini diumbar kepada banyak orang, justru tidak ada seorang pun di antara mereka yang menjadi saksi. Itu karena memang umat ini tidak hendak dimanja dengan keluar biasaan yang modelnya kayak begitu. Jadi umat ini seharusnya untuk membuktikan bahwa Allah Tuhan Maha Kuasa, Dia tidak memerlukan adanya seorang wali yang bisa jalan di atas air. Tidak perlu agar mengetahui Allah itu Maha Kuasa harus melihat seorang wali yang bisa sholat di atas pelepah daun pisang. Tidak perlu. Lagi pula kalau memang ada wali di zaman kita yang katanya wali itu kasyaf, tersingkap semua rahasia kepada dia, harusnya wali bukan cuma tahu kapan hujan, cuma bisa memindahkan hujan dari parung bingung ke meruyung. Kalau memang dia tersingkap segala rahasia kepada dia, harusnya wali belajar coding, pemrograman, sehingga nanti dia ahli IT, bisa bikin sistem keamanan yang bisa meruntuhkan sistem keamanan Amerika, merusak sistem keuangan Cina. Begitu harusnya. Itu ahli, itu baru. Ini kasyaf tapi belajarnya cuma tahu kuburan keramat di mana. Sia-sia itu kalau begitu wali itu. Dan apalagi sebelum Nabi Muhammad SAW itu kan ada nabi yang terlalu sakti, Pak. Nabi Isa itu kan terlalu sakti ya. Bahkan kata kutip agak diumbar itu kesaktian, mukjizatnya terlalu diumbar. Orang buta diusapnya melihat, orang sakit diusapnya sembuh, orang mati Pak hidup. Karena dia terlalu sakti, alih-alih dia dianggap sebagai nabi, malah dipertuhan gara-gara terlalu sakti. Makanya presiden itu membuat Nabi Muhammad itu tidak terlalu dinampakkan sering-sering kesaktian atau kemujizatannya, karena memang kita tidak hendak dimanja dengan keluar biasaan yang semacam itu untuk dapat membuktikan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Tidak perlu dengan itu semua, cukup lihat telur ayam, cukup itu bahwa Allah Maha Kuasa. Lihat biji nangka itu cukup, Allah itu Maha Kuasa. Jadi Bu, sekiranya kita seumur hidup tidak pernah melihat telur, umpamanya, coba bayangkan situasinya, seumur hidup kita nggak pernah melihat telur, nggak tahu informasi tentangnya, pokoknya ujuk-ujuk tiba-tiba di usia kita yang sekarang datanglah orang kepada kita memperkenalkan telur. Untuk pertama kali itulah kita tahu ada bendanya, begitu modelnya. Lalu orang ini berkata, ini benda namanya telur, luarnya cangkang, di dalamnya cairan. Cairannya secara garis besar terbagi dua, yang luar bening, yang dalamnya kuning. Sebagai bukti bahwa isinya demikian, satu telur dia pecahkan, yang lainnya dia biarkan utuh. Lalu dia katakan begini, benda ini
kalau saya simpan selama 21 hari dalam suhu tertentu, akan berubah menjadi makhluk yang memiliki kaki dua, yang kakinya berkuku, kemudian memiliki sisik, kemudian tubuhnya memiliki bulu, memiliki sayap, memiliki paruh, memiliki mata, bisa makan, bisa lari sana sini. Kira-kira kita akan percaya atau enggak, Pak? Benda yang cangkang dan cairan bisa berubah menjadi makhluk yang bisa bergerak sana kemari. Kita pasti akan mengatakan, nggak mungkin. Lalu kenapa kita menganggapnya itu biasa? Ya karena terlalu sering terjadi. Padahal telur menjadi ayam itu ajaib, Pak, keluar biasaan, dan itu cukup untuk membuktikan kekuasaan Allah. Tidak perlu ada wali yang bisa sholat di atas air. Begitu. Jadi itu linuriyahu min ayatina. Nah makanya nanti Abu Bakar yang semulanya bernama Abdul Ka'bah setelah Islam menjadi Abdullah, oleh karena anaknya perempuan, jadi Bakar itu sebenarnya artinya gadis, Pak. Jadi kalau dia namanya Abu Bakar, Bakar itu kan gara-gara rohnya di wakaf, jadi Bakar. Orang Indonesia bikin bakar susah, jadi bakar. Nah sayangnya di Indonesia antara Abu dan Bakar itu berkaitan. Jadi agak mudah menyebutnya Abu Bakar. Sebetulnya di antara penjelasan kenapa dia dipanggil Abu Bakar itu karena Abu berarti bapak, Bakar itu berarti gadis. Jadi Abu Bakar itu adalah ayah dari beberapa gadis, di antaranya Aisyah. Begitu peristiwa Isra Mi'raj terjadi, dia orang yang langsung percaya tanpa banyak tanya. As-Siddiq, ya, yang membenarkan. Jadi jangankan kepada Nabi, Pak, kita Pak datang ke dokter, percaya Pak kita. Dia bilang tipes kita percaya. Baring Pak kita, nggak komplain. Buka mulutnya Pak, maaf Pak kita. Begitu kita dikasih obat 3 macam, kemudian disuruhnya kita minum 3 kali sehari. No, Pak kita, nggak pakai tanya, dok. Ini kenapa mesti 3 kali sehari? Nggak sekaligus aja biar cepat sembuh. Ini kenapa obatnya dibikin 3 macam begini? Kenapa yang satu kuning, satu biru, satu putih? Kenapa satu lonjong, satu bulat, satu patah? Kalau kita banyak tanya begitu, Pak, bakal ditoyor kita sama dokter. Lu aja jadi dokter. Oleh karena kita yakin dia dokter, maka kita percaya. Meskipun apa yang dia sampaikan itu suprarasional, di atas kemampuan pikiran kita, jadi bukan irasional, tapi suprarasional. Kalau irasional kan berarti tidak masuk akal. Jadi sama dokter aja bisa kayak gitu kita, disuruh baring, percaya, disuruh. Beda hal kalau mama dalam angkot, dan tiba-tiba di dalam angkot ada penumpang lain, Pak baring. Pasti kita nggak mau siapa. Nah ini perjalanan ini yang memperjalankan adalah Sang Maha Dokter, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian yang berikutnya nih Pak, yang berkaitan dengan ayat ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itu disebutkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang ketika ayat ini turun, tidak ada seorang pun yang menyebut tempat itu sebagai masjid, utamanya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ketika itu disebut negerinya Syam, di bawah kekuasaan Romawi. Mayoritasnya Nasrani, Kristen, sebagiannya Yahudi. Apakah mereka menyebut tempat itu sebagai masjid? Tidak ada di antara mereka yang menyebutnya sebagai masjid ketika ayat ini turun. Dan bahkan tidak ada bangunannya yang disebut masjid. Kalau kita kan memahami masjid seperti ini, ada temboknya, bahkan sebagian kita mengharuskan ada kubahnya gitu ya. Tapi di zaman dulu disebut masjid, ya tempat yang diwakafkan untuk masjid. Boleh jadi hanya tanah hamparan. Kalau yang punya bilang aku jadikan lahan ini menjadi masjid, ya masjid ya. Meskipun hanya tanah tanpa ada bangunan sedikit pun. Oleh karena oleh pemiliknya diwakafkan sebagai masjid, maka masuk ke tanah itu masuk ke masjid. Sunnah sholat tahiyatan masjid. Nggak boleh datang di tanah itu. Jadi ayat ini adalah kemukjizatan. Di antara kemukjizatannya, sebelum yang lain menyebutnya sebagai masjid,
ayat ini sudah mengatakan kedua tempat tersebut masjid. Bahkan Ka'bah oleh Abu Jahal, Abu Lahab, tidak ada di antara mereka menyebut itu tempat sebagai masjid. Dan yang memang yang ada hanya Ka'bahnya. Di sekelilingnya tidak ada bangunan satupun yang disebut sebagai masjid. Akan tetapi ayat ini mengatakan yang ini masjid, yang di sana masjid. Nah itu nanti berpengaruh Pak kepada kaum muslimin. Di mana itu pengaruhnya? Jadi lain-lain juga mesti dibahas dan nanti kalau saya lupa diingatkan. Jadi di mana pengaruhnya? Jadi yakinlah umat Islam bahwa nanti tempat itu akan menjadi masjid dan akan kita jadikan masjid. Jadi itu jadi ada visi untuk mengambil alih kekuasaan di kedua tempat tersebut, bahwa pada akhirnya nanti itu tempat kedua-duanya akan kita kuasai dan akan kita jadikan dia sebagai masjid sebagaimana telah dinubuatkan di dalam ayat. Makanya nanti di masa Nabi pun Nabi sudah beberapa kali mengirim pasukan. Sebetulnya semulanya mengirim surat agar penguasa Syam masuk Islam. Akan tapi kan nanti ada di mana utusan Nabi yang membawa surat dibunuh di Busra, di Mu'tah. Suratnya untuk gubernur Busra. Kalau sekarang Suriah berarti. Oleh karena utusan dibunuh, Nabi kirim pasukan untuk menuntut balas. Jadi kalau utusan kita dibunuh itu lebih daripada pengumuman perang. Itu bukan banyak gelut lagi, itu bukan ada berantem. Utusan kita dibunuh. Nah Nabi makanya kirim 3.000 pasukan dipimpin oleh 3 jenderal. Dengan asumsi di sana akan menghadapi satu pasukan dari satu negara bagian, Busra. Makanya yang dikirim cukup 3.000. Kata Nabi, in kutila Zaid fa Ja'far, wa in kutila Ja'far fa Abdullah. Ini 3 jenderal, yang satu Zaid. Kalau Zaid terbunuh, gantikan oleh Ja'far. Ja'far bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Ja'far ini Pak D-nya Nabi. Tapi dalam bahasa Arab disebut papan aja. Kalau kita kan dibedakan antara yang kakak dengan yang adik ayah kita. Apabila terbunuh Ja'far, maka gantinya Abdullah. Kata Nabi begitu. Makanya nanti kalau ada di antara kita meninggal ini, itu kan yang disuruh menyediakan makan tetangga untuk sohibul musibah. Itu kan dalilnya mengatakan begini, isna'u li ali Ja'far ta'aman, sediakan kepada keluarga Ja'far makanan. Kenapa kepada keluarga Ja'far? Ja'farnya wafat di mana? Di perang Mu'tah ini. Jadi 3 jenderal yang ditunjuk Nabi itu 3-3-nya meninggal syahid. Kenapa? Jadi kalau di masa Nabi Pak, rekrutmen tentara itu, jadi kalau Romawi adik kuasa dunia ketika itu kan Romawi dan Persia. Kalau di peradaban kita mungkin setara Amerika sama Rusia lah kira-kira. Dan mereka itu memiliki tentara reguler, orang yang memang hari-harinya berprofesi sebagai tentara. Tapi kalau Nabi kita punya tentara itu kalau mau perang, jadi begitu ada perang, rekrutmen. Dan di antara syarat untuk menjadi tentara di masa Nabi, 1, usia. Di masa Nabi itu tentara 15 tahun, 14 tahun nggak boleh. 2, ridho, restu dari orang tua. Kalau orang tuanya tua, perlu perawatan si anak ini, si anak nggak boleh berperang, rawat saja orang tuanya. Yang ketiga di antaranya ya, dari sekian banyak syarat, jadi tentara yang mau perang itu tidak boleh punya hutang, kecuali ada yang menanggung hutang tersebut. Karena kata Nabi, ghufira lisyahid kullu dzambin illa dain. Orang yang matinya mati syahid diampunin segala dosanya kecuali urusan hutang.
Di dalam Islam berhutang itu boleh sebagai jalur darurat. Di masa kita hutang itu menjadi jalur utama. Makanya kalau sekali waktu misalkan di presiden kita Pak Prabowo misalkan mengumumkan perang sehingga harus ada rekrutmen tentara, Pak Presiden mengumumkan, wahai warga negara Indonesia, kita akan berperang melawan para penjajah yang telah memagari laut-laut kita. Besar. Wah, ini lengkap. Kemudian ketika rekrutmen itu persyaratannya yang mendaftar tidak boleh punya hutang. Ini nggak boleh berangkat semua nih. Semuanya pada punya hutang. Cicilan rumah lah, cicilan mobil, motor. Astagfirullahaladzim. Ini hutang ini jalur utama Pak sekarang. Nggak bisa ikut perang Pak nanti. Kecuali ada yang menanggung, mungkin asuransi, mungkin kas negara. Nah, jadi ini pasukan dibentuk Nabi untuk diantaranya untuk mengambil alih. Sebetulnya niatnya berkirim surat agar mereka menerima Islam. Akan tapi kandung pengirim surat ini dibunuh, akhirnya Nabi kirim pasukan. Dan 3 jenderal yang ditunjuk Nabi, 3-3-nya meninggal. Sehingga pasukan yang dikirim ke sana, ketika 3 jenderalnya yang ditunjuk Nabi meninggal 3-3-nya, syahid ketiganya. Sementara Nabi tidak menentukan siapa yang keempat, mereka kebingungan. Itu Pak, kalau dulu perang kok bisa ketahuan jumlahnya. Perang Badar 1000 lawan 3000, perang Mu'tah 3000 lawan 100.000, kok bisa tahu ya? Gimana keadaannya? Itu Pak, memang kalau perang di zaman dulu jumlah kita mesti kita ketahui, jumlah mereka mesti kita ketahui, agar kita tahu seberapa kekuatan dia. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk maju aja tahu-tahu dia banyak sekali, yang bisa mati konyol. Dan memang harus diperhitungkan jumlah mereka berapa, kudanya berapa, untanya berapa, tombak panah tamengnya berapa. Mesti begitu Pak perang. Nggak pakai itu, pokoknya berangkat aja ya, bisa dibantai kita di sana. Bagaimana supaya tahu? Ya dulu perang itu ada formasinya. Kalau formasi demikian berarti bisa diperkirakan. Atau bisa juga kirim intel di sana. Jadi kan perang itu ada jeda-jeda waktunya Pak. Sebelum perang masing-masing pasukan berhenti di titik pemberhentian. Di ketika itu tuh bisa kirim intel. Di antaranya perhatikan mereka per hari potong unta berapa. 1 unta itu bisa untuk konsumsi 100 tentara. Jadi kalau dia potong per hari 10 ekor unta, berarti 10 kali 100, 1000 berarti. Begitu Pak kira-kira lagi dulu. Makanya kalau perang ketahuan jumlahnya berapa. Nah akhirnya pasukan ini bermusyawarah. Siapa yang menggantikan ini ketika jenderal yang sudah wafat ini? Akhirnya oleh mereka ditunjuklah Khalid bin Walid. Yang ketiga itu sebetulnya baru 3 bulan masuk Islam. Akan tapi memang Khalid bin Walid ini seorang tentara dia. Bahkan di perang Uhud, kekalahan kaum muslimin di perang Uhud itu gara-gara ini Khalid bin Walid ini, karena taktik perangnya. Jadi semulanya pasukan ini diharapkan hanya berhadapan dengan satu pasukan dari satu daerah otonom dari kekuasaan Romawi. Tapi begitu sampai di sana, ternyata kirim bantuan dari pusat membantu Mu'tah ini, sehingga ternyata yang dihadapi begitu banyak. Sementara 3 jenderal sudah wafat. Kemudian ujuk-ujuk ada jenderal baru ditunjuk, Khalid bin Walid. Maka misi Khalid bin Walid itu hanyalah menyelamatkan pasukan ini tanpa dipandang sebagai kekalahan. Jadi gimana tuh caranya? Jadi Khalid bin Walid itu pikirannya pikiran politis juga pikiran seorang militer. Sehingga oleh Khalid bin Walid pasukan ini yang kanan dipindahnya ke kiri, yang kiri dipindahnya ke kanan, yang tengah yang terdiri di depan dan belakang, yang depan dipindahkan ke belakang, yang belakang dipindahkan ke depan,
Kemudian 300 pasukan disuruh kembali ke arah Madinah, dipecah menjadi 6, masing-masingnya 50. Dan masing-masing mereka disuruh membawa pelepah kurma untuk merangsek kembali ke arah pertempuran sesuai dengan komando. Sehingga ketika di hari berikutnya, setelah beberapa hari pertempuran, pasukan musuh yang kanan begitu melihat tentara kaum muslimin, ini baru, bukan yang kemarin. Yang kiri juga begitu, ini bukan yang kemarin. Yang tengah juga begitu. Ditambah lagi 300 pasukan itu dipecah menjadi 6, 50-50. Disuruh masuk bergantian sambil menghibas-hibaskan pelepah kurma, sehingga kalau dari jauh dilihat gulungan debu berhamburan, seakan-akan jumlah pasukan yang sangat banyak, sambil berteriak Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar pasukan yang di belakang itu diperintahkan oleh Khalid untuk disambut sekuat-kuatnya oleh pasukan yang berada di depan. Masuk satu, belum selesai, datang lagi satu, datang lagi yang ketiga, datang lagi yang keempat, sehingga tentara Romawi mengatakan, wah ini telah datang pada bantuan dari Madinah ini. Jangankan yang baru ini, yang kemarin aja kita kewalahan. Akhirnya pasukan itu berhadapan-hadapan tanpa bertempur. Nah, saat berhadapan-hadapan itu, Khalid bin Walid memerintahkan pasukan mundur. Ketika pasukan kaum muslimin ini mundur, pasukan Romawi tidak berani menyerang. Mereka mengira jangan-jangan ini jebakan. Begitu kita merangsek, masuk perangkap kita. Padahal ini memang pasukan mau pulang. Jadi selamat ini pasukan. Jadi tidak kalah, malah secara politis menang. Karena bagi masyarakat Arab, Muhammad ini pasukannya, jangankan kita yang kecil-kecil, Romawi dihadapin begitu Pak, bikin keder ini Pak. Jadi ini tindakan militer yang juga politis. Kalau Khalid bin Walid itu berkali-kali Pak. Jadi ketika itu adik kuasa dunia Romawi, kena Pak dikerjain sama Khalid. Begitu juga Persia. Nanti Anda kalau kita baca namanya perang Zulsalasil. Jadi Persia itu punya pasukan berani mati, yang pasukan terdepannya itu dirantai masing-masing mereka, petanda bahwa mereka siap bertempur sampai dengan mati. Tapi ketika Khalid menghadapi pasukan itu, dikiranya semula Khalid akan masuk sebagaimana biasa pasukan masuk. Maka berkumpullah pasukan Persia yang lengkap dengan persenjataan ini. Dan memang keunggulan Persia sebagai adik kuasa dunia ketika itu di samping Romawi adalah persenjataan yang lengkap, modern, tameng yang bagus, pedang yang mantap, tombak, dan apalagi pasukan terdepannya adalah pasukan berani mati yang dirantai kaki-kaki mereka, sehingga tidak mungkin bagi mereka melarikan diri. Akan tetapi Khalid bin Walid lebih memilih untuk masuk merangsek ke Persia dari arah yang mereka tidak duga, puluhan kilometer di arah sana dia. Sehingga pasukan ini tadinya dia berdiam di sini, akhirnya harus pindah ke sana. Begitu dia pindah ke sana, sebelum mereka nyampe, Khalid bin Walid pindah ke sini. Begitu mereka tahu Khalid bin Walid berada di sini bersama pasukannya, mereka balik lagi ke sini. Akan tapi Khalid bin Walid pergi lagi ke sana. Karena keuntungan pasukan kaum muslimin adalah persenjataan yang minimum, sehingga gerakannya lincah, bisa sana kemari. Sementara mereka persenjataannya lengkap, jadi berat. Sementara oleh Khalid bin Walid disuruh ke sana, disuruh ke sini, 3 kali balik. Begitu mereka udah kelelahan bolak-balik, dihajar sama dia. Selesai Pak itu Persia. Sama orang gurun yang ujung-ujung, yang semulanya tidak diperkirakan mereka bisa secanggih itu dalam berperang. Singkat cerita, nanti ada perang Tabuk, kemudian bahkan ketika Nabi Muhammad wafat, dalam keadaan sudah menyiapkan pasukan untuk dikirim ke Syam. Cuma ketika pasukan ini sudah di titik pemberangkatan, Muhammad SAW wafat. Kemudian beberapa hari kemudian digantikan oleh Abu Bakar. Kemudian yang menjadi jenderalnya adalah Usamah bin Zaid, yang Zaidnya wafat ketika perang Mu'tah menghadapi Romawi. Jadi bapaknya punya pengalaman menghadapi Romawi,
Untuk menghadapi Romawi selanjutnya diperintahkan anaknya. Pusing ya Pak? Agak rumit ya. Tapi ini untuk membuktikan bahwa karena ayat ini mengatakan yang ini masjid, yang di sana masjid, yang memang kelak akan menjadi masjid. Sehingga nanti kemudian tempat itu betul dikuasai kaum muslimin di masa kekhalifahan Umar. Dan barulah pada tahun 70 Hijriah ada bangunan yang disebut bangunan masjid sebagaimana yang kita pahami sekarang. Begitu Pak. Tapi setelah itu selama sekitar 400 tahun memang Palestina berada di bawah kekuasaan muslimin. Begitu juga Masjidil Aqsa. Akan tetapi nanti di abad kelima Hijriah, tahun menjelang 1000, Romawi di Paus memerintahkan agar Palestina diambil alih kembali karena ada hoax yang menjelaskan bahwa kaum muslimin menzolimi orang Nasrani yang berada di Palestina. Akhirnya perang salib lupa. Akhirnya Palestina kembali dikuasai. Sehingga disingkat cerita ini udah singkat nih Pak. Dipersingkat nih, udah singkat nih. Udah pusing kayaknya orang-orang. Nah nanti Pak, singkat cerita begini Pak. Kalau di Indonesia kan ada lagu yang judulnya Udin Sedunia. Nah sayangnya lagu Udin Sedunia ini tidak menceritakan 5 Udin yang akan saya sampaikan. Jadi di masa kekhalifahan Abbasiyah yang ibu kotanya Baghdad. Jadi Pak, kalau sekarang Indonesia katanya mau pindah ibu kota ke IKN, bagi umat Islam pindah ibu kota itu biasa. Karena dulu ibu kota Mekah, tiba-tiba oleh Nabi pindah ke Madinah. Di masa Abbasiyah ibu kota Baghdad, Irak. Kemudian di masa Muawiyah ibu kota Syria. Gitu Pak. Damaskus Syria. Jadi pindah ibu kota itu bagi umat Islam biasa. Mau cerita yang mana tadi itu? Baghdad sebagai ibu kota. Kemudian ada Suriah sebagai negara bagian provinsi, tapi pemimpinnya pun disebut sultan. Kemudian di sebelah barat, utara selatan, timur, barat, Mesir. Di Mesir ada Daulah Fatimiyah, Syiah ya. Jadi kalau kita mengenal ada Universitas Al-Azhar, Al-Azhar itu yang bikin orang Syiah, disunnikan oleh seorang yang bernama Udin. Nah ini Udin yang kita mau bahas. Jadi di Suriah ketika itu penguasanya adalah Imaduddin. Bukan Imaduddin yang berkonflik dengan Habaib itu ya. Imaduddin. Imaduddin ini bervisi atau memiliki obsesi kembali menguasai, mengambil alih kekuasaan di Palestina. Karena ketika dia berkuasa, Palestina berada di bawah kekuasaan Kristen. Akan tetapi ayat mengatakan itu adalah masjid, maka dia berkeyakinan kita akan jadikan masjid lagi. Akan tetapi sampai dengan dia wafat belum tercapai, maka digantikan oleh anaknya Nuruddin namanya. Nah ini Nuruddin yang kedua, Sultan Suriah, ibu kota Aleppo. Berbarengan dengan proses itu, di ibu kota Baghdad, Irak, ada kota kecil namanya Tirkit. Di Tirkit itu ada seorang tentara bernama Najmuddin. Ini Udin yang ketiga. Najmuddin punya anak namanya Solehuddin. Nah ini Udin yang keempat. Najmuddin dan Solehuddin sebagai tentara memiliki seorang jenderal yang bernama Asaduddin. Nah ini Udin yang kelima. Pusing dah. Nah pokoknya singkat cerita, ini Asaduddin sebagai jenderal, Najmuddin sebagai tentara bersama anaknya yang juga tentara Solehuddin bertugas di Suriah. Ketika mereka bertugas di Suriah, di Mesir terjadi konflik internal, sehingga kubu politik yang kalah minta suaka ke Suriah.
dan minta agar mereka dibantu. Akhirnya dikirimlah oleh Nuruddin, Asaduddin dan Salahuddin untuk menyelesaikan konflik di Mesir. Begitu Pak, masih nangkep nggak nih? Nah Nuruddin ini Pak, saking optimisnya bahwa Masjidil Aqsa akan kembali dikuasai, meskipun ketika dia berkuasa, ini Masjidil Aqsa berada di bawah kekuasaan negara adik kuasa Romawi. Dia yakin sekali akan kita ambil kembali. Oleh karena itu Pak, Nuruddin di Suriah memerintahkan agar dibuatkan mimbar yang terbuat dari kayu, yang diukir dengan kaligrafi yang sebagian besar kaligrafinya ayat-ayat terkait astronomi. Selain daripada di dalam ukiran itu diceritakan siapa yang memerintahkan membuat dan siapa yang membuat, tahun berapa. Disimpan di Suriah. Dan dia yakin ini mimbar pada waktunya nanti akan kita jadikan mimbar Masjid Al-Aqsa. Begitu Pak. Saking optimisnya Pak. Padahal masjidnya masih dikuasai orang, tapi mimbarnya udah dibikin. Itu gara-gara apa Pak? Di antaranya karena ayat ini mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Emang itu masjid, kita bikin aja mimbarnya, nanti juga bakal jadi masjid. Begitu Pak. Dan ini mimbar baru berhasil ditempatkan di tempat sebagaimana niat yang memerintahkan membuatnya setelah 19 tahun Nuruddin yang memerintahkan membuatnya meninggal. Siapa yang menempatkan itu di sana? Salahuddin Al-Ayyubi melalui arah Mesir. Setelah Mesir dia kuasai. Kapan itu Pak? Tanggal 27 Rajab. Kan ada bulan Rajab nih. Jadi itu Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Palestina di 27 Rajab. Di ketika itulah mimbar ini berhasil dia tempatkan sebagaimana niat yang memerintahkan untuk membuatnya. Dan menarik begini Pak, jadi semulanya Mesir itu Syiah, lalu dengan taktik militer dan politik Salahuddin akhirnya dikuasai oleh dia. Tentu saja orang Syiah sangat tidak suka dengan Salahuddin. Akhirnya disunnikan Pak. Sebetulnya Salahuddin dan Nuruddin di Suriah itu bermazhab Hanafi. Tapi ketika dia berhasil menguasai Mesir, oleh Salahuddin yang dijadikan mazhab resmi negara adalah Syafi'i. Padahal dianya sendiri Hanafi Pak. Oleh karena orang Mesir kebanyakan Syafi'i, dia gak kekeh, wah Hanafi harus gue jadi Hanafi nih negara. Enggak Pak, dia jadikan Syafi'i Pak. Jadi kenapa memang di sana yang berkuasa Syiah? Karena yang Hanafi, yang Maliki, yang Syafi'i, Hambali berkonflik sesama mereka. Akhirnya ditimbulkan kesadaran untuk bersatu oleh Salahuddin. Diperintahkan masing-masing mazhab itu mendirikan madrasah-madrasah untuk pendidikan. Dan Salahuddin menjadikan salat subuh sebagai indikator bahwa umat sudah siap mengambil alih kekuasaan di Palestina. Sekiranya salat subuh sudah secara konsisten sama banyak dengan pelaksanaan salat Jumat, maka ini indikator kuat bahwa umat sudah siap untuk dikirim ke Palestina. Begitu Pak. Jadi Salahuddin indikatornya begitu Pak. Kalau umat sudah secara konsisten sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat, berarti sudah siap kita menang perang. Nah, makanya nanti nih mimbar berhasil dipasang di sana. Akan tetapi mimbar itu nanti tahun 1960 oleh seorang Yahudi radikal dibakarnya Pak. Itu mimbar. Sehingga hanguslah berkeping-keping, tinggal serpihan-serpihan kecil. Itu mimbar knockdown gitu, gak ada pakunya, jadi kesusur. Oleh karena hancur, Raja Libanon ketika itu
mengadakan sayembara tingkat internasional. Siapa yang bisa membuat mimbar yang sama dengan yang dibuat oleh Nuruddin, silahkan kirim sampelnya ke sini. Setelah dicari-cari dari seluruh negara ingin ikut sayembara ini, akhirnya yang terpilih untuk mengerjakan mimbar itu adalah orang Jawa, orang Jepara. Jadi mimbar Masjidil Aqsa itu bikinan orang Jawa. Namanya begitu Pak. Itu tidak bisa tidak dipengaruhi ayat 1 dari surah Al-Isra ini. Kalau kita kan baca surat Al-Isra nggak ngaruh Pak. Tapi kalau di masa lalu menjadi obsesi, menjadi visi untuk mewujudkan apa yang sudah disampaikan Allah di dalam ayatnya. Yang berikutnya, ini saya baru 45 menit nih. Karena tadi saya mulai sejauh banyak ada di 3. Masih ada 15 menit lagi ya berarti ya? 20. Nah kemudian ini ayat mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, malam kan? Jadi di dalam agama kita Pak, malam itu adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Sehingga Nabi itu Pak diperjalankan itu di malam hari. Itu karena ruhaniyah itu memuncak di malam hari. Oleh karena itu di malam hari diperintahlah kita beristighfarlah, diperintahlah kita bertahajud. Akan tetapi meskipun agama dan syariat mengatakan malam adalah kesempatan yang baik untuk mendekat kepada Allah, berapa banyak di antara kita malamnya habis dengan main game, nongkrong di kafe, dugem, main gaple. Ini Pak, padahal itu malam Pak Allah sediakan untuk mendekat kepada Allah. Kepakainya buat begadang ini gimana ya? Dan kemudian yang berikutnya, kalau tadi disebutkan peristiwa Isra Mi'raj itu berarti setelah atau sebelum hijrah Pak? Sebelum, karena ayatnya pun makiyah gitu kan. Dan ini Pak Bu terjadi saat Nabi Muhammad dalam pembahasan orang Betawi kebelangsak secara ekonomi. Jadi sedang berada dalam keekonomian yang serendah-rendahnya. Karena apa? Karena umat Islam, Nabi Muhammad dan Bani Hashim yang mendukung Nabi Muhammad itu diboikot selama 3 tahun. Dari akhir tahun ke-7 kenabian, tahun ke-8, ke-9 sampai dengan tahun ke-10. Orang Islam dan Bani Hashim dilarang melakukan transaksi ekonomi. Duitnya nggak laku, nggak bisa beli, nggak bisa jual, diembargo, nggak boleh menikah. Sehingga selama 3 tahun ini seluruh harta kekayaan Khadijah, Nabi Muhammad, kekayaan Ja'far itu habis untuk keperluan konsumtif umat Islam dan Bani Hashim. Setelah 3 tahun pemboikotan itu, berarti tahun ke-10 kenabian, kemudian wafat pamannya Abu Thalib, kemudian wafat istrinya Khadijah yang kita kenal dengan Amr Husni. Kemudian Nabi Muhammad ini minta suaka ke Taif, akan tetapi alih-alih diterima di Taif malah diserang, ditipukin, diusir. Jadi secara ekonomi Nabi Muhammad dalam keadaan terpuruk. Akan tetapi ketika ekonominya terpuruk itu memuncak rohaniyahnya, memaksimal spiritualitas dan religiositasnya, sehingga dengan keadaan rohani yang semacam itu memenuhi syarat untuk Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Begitu Pak, jadi lagi susah, rohaniyah semakin baik. Begitu Pak. Ada Pak di sini orang yang kalau lagi susah komplain sama Allah.
ini Tuhan kok dengki amat sama gue ya. Udah usaha susah, ditipu orang minjem gak ngulangin, pokoknya mau dah segala taklim, sholat duha, tahajud, percuma. Pokoknya percuma ibadah. Ada Pak yang begitu modelnya Pak, saat susah merenggang hubungannya dengan Tuhan. Dan Nabi Muhammad itu Bu, kehidupannya gak flat ya, miskin, kaya, miskin, kaya, miskin lagi, kaya lagi, begitu Pak. Kan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim kan, 6 bulan dalam kandungan ayah-andanya wafat. Kemudian kan dia nanti disusui oleh seorang perempuan bernama Halimah dari kabilah Bani Sa'ad. Oleh karena itu kita kenal dia dengan Halimah Sa'diyah, begitu kan? Halimah Sa'diyah itu sendiri orang miskin. Maka itulah Aminah memilih Halimah karena sama-sama miskin, jadi bayarannya murah. Singkat cerita nanti Muhammad kecil ini dibawa ke perkampungannya Halimah di kabilah Bani Sa'ad. Jadi Nabi Muhammad hiduplah di kampung dalam keadaan sederhana, dalam tanda kurung, dalam pembahasan kita dalam keadaan miskin. Anak Nabi sekalipun dia dalam keadaan miskin, ini anak adalah anak yang menjaga rohaniahnya. Jadi ini anak bukan anak nakal yang ketakilan, yang bentar-bentar kalau orang bukan orang, romangga, karena di sana ada rambutan. Jadi oleh karena anak kecil ini terpelihara, maka terpenuhilah prasyarat datangnya Jibril mensucikan hatinya. Jadi Nabi itu saat susah, rohaniahnya tetap terjaga, bahkan memuncak. Saat muda, coba Bu nih, Muhammad itu kan menjadi Nabi di usia 40 kan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan sebelum dia menjadi Nabi, di akhir usia 39 tahun, dia kan banyak melakukan aktivitas di mana dia naik ke atas gunung, masuk ke dalam gua, kemudian kata orang Jawa tirakat biasa, semedi, tapak, kontemplasi, tahanus, gitu kan? Dan itu bukan sehari 2 hari kan, berhari-hari. Ketika itu Muhammad tuh punya istri Pak, punya anak. Khadijah kan istrinya. Dari Khadijah kan punya 5 orang anak. Ada Qasim, Abdullah, ada Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah. Anaknya 6. Meskipun ketika itu yang laki-laki sudah meninggal, tinggal yang perempuan-perempuan. Pertanyaannya, ini seorang suami punya sejumlah anak, hari-harinya naik ke atas gunung, masuk ke dalam goa, zikir. Kalau ibu nih punya suami, hari-harinya pagi-pagi datang ke masjid, sholat duha, sila, zikir sampai sore, sampai malam. Besok pagi begitu lagi, besoknya begitu lagi. Kira-kira ibu komplain ya? Ya komplain lah, bang, lu gimana sih? Duhaan, mau zikir, cari duit, begitu kan? Tapi ini kenapa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali naik ke atas gunung, masuk ke dalam gua, diam, bininya nggak komplain. Lantaran apa Pak? Padahal ini dia punya anak, punya istri. Itu karena meskipun orangnya diam, bisnisnya jalan, pasif income juga ada orang. Kenapa bisa begitu? Karena Muhammad kecil sejak usia 12 tahun tuh udah diajak dagang sama mamangnya, sama simnya, sama mamangnya, paman Abu Thalib. Abu Thalib kan 12 tahun itu kan berarti usia SMP kelas 1. Dan Nabi itu dagang. Kalau kita kan membayangkan dagang itu berarti bukan rolling door gitu kan. Atau kita bisa bayangkan dagang itu berarti gelar karpet, kemudian di atas karpet kita taruh parfum, mukena, sajadah, itu dagang. Nabi Muhammad itu dagangnya bukan kayak gitu. Ini kan dia itu rihlat asyita wassaif. Kalau musim dingin dia ke Syam, kalau musim panas dia ke Yaman. Syam sama Yaman itu sekarang sama Arab beda negara. Syam itu sekarang jadinya Lebanon, Suriah, Palestina itu Syam.
Nanti ada buku Sapi Antonio tuh, Muhammad Super Trainer. Jadi begini Pak, Nabi Muhammad tuh sekali dagang dia, barang dagangan yang dia bawa itu dibawa oleh 150 sampai dengan 200 ekor unta. Satu unta bisa membawa beban antara 250 kilo sampai dengan 300 kilo. Atau kalau secara volume, satu unta itu bisa membawa beban sebagaimana yang dibawa satu mobil pick up. Kalau secara volume. Jadi barang dagangan Nabi itu dibawa oleh sekitar 200 ekor unta. Kalau Abdurrahman bin Auf sekali dagang, dagangannya dibawa oleh 700 ekor unta kalau Abdurrahman bin Auf. Dan dagangan Nabi itu kurang lebih begini Bu, singkatnya nih. Dari tadi singkat-singkat mulu udah banyak banget. Jadi ini barang, jadi Nabi berangkat dari Mekah, itu unta tuh diisi penuh barang dagangan. Kemudian bergerak menuju Yasrib, yang kemudian kita sebut Madinah sekarang. Orang kadang nyebutnya Yastrib, bukannya Yastrib, Yasrib. Itu huruf tengahnya sa itu, Yasrib. Karena nyebutnya Yastrib. Jadi dari Mekah bawa produk-produk Mekah dibawa ke Yasrib. Sampai di Yasrib, timur utara di atas kalau di peta. Itu produk Yasrib, produk Makkah dijual di Yasrib. Begitu muatan kosong, beli produk Yasrib, diangkut menuju ke Syam. Di Syam produk Yasrib dijual. Setelah muatan kosong, beli produk Syam. Produk Syam ini dibawa Kufah ke Kufah. Kufah itu kalau sekarang Irak. Sampai di Kufah, produk Syam dijual di Kufah. Setelah muatan kosong, beli produk Kufah, bawa pulang ke Yasrib, jual produk Kufah di Yasrib. Setelah kosong, beli kembali produk Yasrib, bawa pulang ke Madinah, jual di Madinah. Jadi Nabi itu dagangan begitu Pak. Jadi ekspor impor dia itu sebetulnya, bukan buka toko. Dan enggak pakai dicatat Pak, karena dia buta huruf. Apa mungkin? Sepengalaman saya itu mungkin Pak. Jadi kalau orang tua saya dulu, orang-orang tua itu singkong, ubi daun, pisang daun, singkong, kangkung dimasukin semua Pak ke dalam pick up. Tidak ada yang dicatat Pak, dibawa aja ke pasar. Jadi dijual, ya untung Pak. Meskipun tadi catat, beda orang yang sekarang dicatat rugi. Mending orang tua kita dulu berangkat yang mau dicatat untung. Nah makanya nanti Nabi ketika umurnya 17 tahun, usia anak SMA sekarang, itu dia sudah punya perusahaan dagang sendiri, udah punya PT yang bisa sama mamamnya, sama omnya. Nah nanti ada pengusaha janda sedang mencari-cari CEO untuk perusahaan dagangnya. Jadi dia punya perusahaan dagang besar, yang perlu pemimpin di usaha ini. Setelah lacak punya lacak, investigasi cari-cari, dengar-dengar ada seorang pemuda yang sangat pandai berdagang, komunikasinya bagus, banyak punya vendor, di Yasrib ada, di Syam ada, di Kufah ada. Nah akhirnya janda ini menitipkan barang dagangannya, bisnisnya, perusahaan dagangnya kepada laki-laki ini. Jadi Muhammad ini mengurus dua perusahaan dagang, satu PT milik sendiri, satu PT milik janda ini. Setelah sekian lama berinteraksi, janda ini jatuh cinta dengan bawahannya. Akhirnya mintalah dia dilamar. Makanya Nabi Muhammad kan dikatakan Nabi Muhammad itu nikah dengan janda kaya itu dulu. Nabi Muhammad ini gak mau kalah di dalam riwayat dikatakan asdaqoha isrina bakratan. Nabi Muhammad membawakan Khadijah sebagai mas kawin 20 ekor unta betina siap reproduksi. Ketika itu tidak ada lagi kendaraan yang lebih mahal dari unta.
Jadi kalau sekarang mungkin sama Rubicon lah 20 kira-kira gitu. Ya, kalau dulu kendaraan apa? Kuda, keledai, unta. Ya kalau udah unta itu udah kendaraan paling top. Dan maharnya Nabi untuk Khadijah 20 ekor unta. Meskipun Nabi bilang semurah-murahnya mahar itu walau khotaman min hadid, meskipun cincin dari besi. Jadi kalau ada seorang laki-laki ingin menikah tidak punya mahar, silahkan pinjem motor punya teman, buka bautnya satu, masukkan baut itu ke dalam kelingking si perempuan. Nah itu cukup untuk menjadi mahar. Kelamaan, wah bisa pinjam rasanya. Jadi Nabi itu saat ekonominya memuncak, jadi begitu dia usia 39 tahun, begitu dia usia 25 menikah dengan Khadijah, itu berarti ada dua PT yang merger, PT milik Khadijah, PT milik Nabi Muhammad. Jadi dua perusahaan dagang menjadi satu. Dan kemudian perusahaan ini dijalankan bersama-sama. Sehingga saat Nabi berusia 39 tahun, udah gak ada masalah soal duit. Makanya sempat bagi dia merenung. Kalau kita kan 39 tahun masih pusing pikiran cicilan, belum ada rumah, anak kuliah. Dan Nabi Muhammad 39 udah gak pusing lagi soal uang. Makanya begitu dia bertahanus berhari-hari di gua, istrinya gak komplain karena nafkah tetap cukup. Jadi Nabi itu begitu gak miskin, kaya. Di penghujung masa Mekah miskin karena tadi embargo 3 tahun, minta suaka ditolak, kemudian terusir dia dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah kan orang hijrah Pak. Yang punya peternakan ditinggal, yang punya perkebunan yang nggak bisa dibawa, yang punya perdagangan nggak bisa dibawa. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah itu hanya membawa bekal yang hanya cukup untuk perjalanan saja. Jadi saat hijrah, dalam pembahasan kita Nabi Muhammad itu dalam keadaan bangkrut, itulah kira-kira bahasan gampangnya. Akan tapi ketika bangkrut, dia dalam keadaan memuncak rohanianya, spiritualitasnya, religiusitasnya. Bahkan nanti kita tahu di Haji Wada, kalau Haji Wada berarti ujung dari masa kenabian. Itu Nabi udah kaya lagi tuh. Kayaknya dari mana? Di antara penghasilannya ghanimah. Karena banyak perang, banyak menang. Begitu menang, kalau perang dia dapat khumus 10%, 1/5. Makanya nanti di Haji Wada di tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi itu hewan kurbannya untuk dia sendiri, dia berkurban dengan kurban 100 ekor unta sendiri Pak. 60-nya dia sembelih sendiri. Umur dia ketika itu usianya 60 tahun. Ada yang 60 tahun sini? Kira-kira yang beli unta 60 sanggup gak? Baru motong sapi satu udah ngos-ngosan tuh nafas. Nabi Muhammad 60 tahun menyembelih 60 ekor unta sendiri. Sisanya disuruh orang lain. Di kita Pak, kurban satu sapi aja heboh. Bertahun-tahun gak kelar karena masuk YouTube. Nabi Muhammad sekali kurban 100 ekor unta Pak. Kalau satu untanya harga 50 juta aja Pak, 50 juta kali 100. Oh, Nabi Muhammad tuh gitu. Jadi ketika di penghujung itu dia udah kaya lagi, akan tapi dia begitu kaya, rohaniahnya tetap terjaga. Apa buktinya? Ya itu berkurban. Kan ada di antara kita yang kalau sedang kaya, alih-alih memuncak rohaniahnya, banyak punya duit nyawer, banyak punya duit dugem, banyak punya duit judi, poya-poya, begitu kan? Nah ini dia Pak, berarti nggak nyontoh Nabi nih kalau begini. Jadi jangan dipikir Nabi itu flat miskin terus enggak Pak, atau kaya terus enggak, itu jijak. Nah,
Akan tapi dalam keadaannya yang jijak itu, imannya itu ajaknya bukan datar tapi terus naik begitu. Meskipun iman itu Yazid wa yanqus, akan tapi naik turunnya begini Pak trennya, naik turun, nggak kayak kita Pak, naik turunnya kan begini grafiknya Pak, naik turun, jadi datar begini. Naik turunnya tuh trennya secara umum meningkat, meskipun dikatakan al-iman itu Yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Begitu Pak, nih soalan Isra Mi'raj, pusing-pusing ya. Jadi itu hikmah dari ayat 1 surah Al-Isra. Udah 1 jam lebih ini kita bahas ya. Cukup ya? Ya mudah-mudahan kapok. Saya cukupkan. Kita berdoa kepada Allah. Kita bertakarub dengan membaca surah Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu Ghafur, Allahu Mujib. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna na'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wal harami wal jubni wal bukhli wa 'adzabil qabri. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa' wa 'ilmin la yanfa' wa da'watin la yustajab laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat wallahul musta'an. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.